Keagungan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan kisah orang yang mengagungkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Habib Athos bin Hafid, kakak kandung Habib Umar bin Hafid, pernah memberikan nasihatnya, apabila engkau mau mengerjakan sesuatu yang baik, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Mau duduk, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Mau berdiri, mau menyentuh sesuatu benda yang baik dan bagus, maka hendaklah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika akan menaiki kendaraan, memakai pakaian, dan semua yang berhubungan dengan kebaikan, maka hendaklah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Adapun fadilahnya, insyaallah pekerjaan apapun yang baik, jika didahului membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka selalu membawa rahmat, membawa berkat, dan malaikat membentangkan sayapnya. Malaikat memintakan ampun untuknya dan dicatat oleh malaikat sebanyak 400 kebaikan. Setiap satu kali perbuatan baik yang didahului oleh Bismillahirrahmanirrahim akan dicatat dengan 400 kebaikan. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi berkata, jikalau engkau terbiasa mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim setiap memulai pekerjaan yang baik, maka nanti pada hari kiamat, di saat engkau menerima lembaran amal perbuatanmu selama di dunia, engkau akan memulai membacanya dengan kalimat Bismillah sebagaimana kebiasaanmu di dunia. Kemudian tanpa engkau sadari, seluruh dosamu telah dihapuskan, maka engkau pun heran dengan apa yang telah terjadi, padahal engkau telah banyak berbuat kemaksiatan ketika di dunia. Seketika itu terdengarlah seruan, wahai hambaku, sesungguhnya engkau telah memanggilku dengan Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka aku hapuskan seluruh dosa-dosamu karena sifatku yang Maha Asih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memungut kertas di mana di situ bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim dari lantai dengan niat agar kalimat itu tidak tercemari oleh kotoran, tidak pula terinjak, dan dilakukan karena mengagungkan Allah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam golongan as-siddiqin, para wali Allah yang selalu membenarkan ajaran Allah di sisinya, dan kedua orang tuanya diampuni. Syekh Fariduddin Al-Athar di dalam kitab Tadhkiratul Auliya meriwayatkan kisah taubatnya Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi adalah seorang sufi besar, guru dari Imam Ahmad bin Hambal. Masyhur dikisahkan bahwa Bishr tidak pernah memakai alas kaki kemanapun bepergian. Karomah Bishr yang terkenal adalah semasa beliau hidup tidak ada seekor keledai pun yang membuang kotoran sembarangan di jalanan kota Baghdad. Padahal keledai adalah tunggangan masyarakat umum pada waktu itu. Allah akan melarang binatang-binatang itu membuang kotoran di jalan untuk menghormati Bishr Al-Hafi yang berjalan tanpa alas kaki. Sewaktu muda, Bishr merupakan seorang pemuda berandalan. Hari-harinya diisi dengan bermaksiat, mabuk-mabukan, dan kerap berbuat onar, serta mendengarkan musik ditemani para budak-budak wanita. Suatu hari dalam keadaan mabuk, ia berjalan terhuyung-huyung,
Tiba-tiba ia menemukan secari kertas bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Bishr lalu membersihkan kertas itu dari kotoran yang menempel, memberi minyak wangi untuk memerciki kertas tersebut, kemudian menyimpannya di tempat yang tinggi di rumahnya. Malam harinya, Bishr bermimpi mendengar suara yang amat jelas. Demi kebesaranku, engkau telah mensucikan namaku, maka aku pun akan mensucikan dirimu di dunia dan di akhirat. Engkau telah mengharumkan namaku, maka aku pun akan mengharumkan dirimu di dunia maupun di akhirat. Engkau telah meninggikan namaku, maka aku pun akan meninggikan dirimu di dunia dan di akhirat. Ketika bangun dari tidurnya, beliau merasakan seluruh hasrat maksiat di dalam dirinya seakan menghilang. Beliau begitu ingin bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ia pun bermapitan kepada teman-teman lamanya, "Sahabat, aku dipanggil. Oleh karena itu aku harus meninggalkan tempat ini. Selamat tinggal. Kalian tidak akan pernah melihat diriku lagi dalam keadaan yang seperti ini." Sejak itulah Bishr berubah menjadi pribadi yang soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia sibukkan dirinya dengan menimba ilmu kepada para ulama dan bergaul dengan orang-orang soleh. Ia pijakkan kakinya di atas jejak tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berawal dari memuliakan Bismillahirrahmanirrahim hingga akhirnya Allah mengangkatnya sebagai salah satu kekasihnya. Itulah sedikit cerita tentang keagungan Bismillahirrahmanirrahim dan orang yang mengagungkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Cerita ini kami kutip dari barokah para wali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.